Tujuannya apa sih? Katanya kamu nggak mau itu punya pabrik-pabrik kayak Cina-Cina yang lain. Tapi sekarang dagang juga. Cina itu harus punya toko. Kebanyakan Cina tuh ada toko. Jadi aku tahu terkenal itu nggak selamanya. Jadi bikin bisnis juga. Abis itu aku mikir kan, gue lagi naik-naiknya nih, nama gue nih lagi terkenal nih, Fior. Ya udah deh, bikin apa ya? Gemoy Koin. Idenya dari siapa sih Gemoy Koin tuh? Nah, adekku nih kuliah hospitality business, dia pinter kan. Idenya tuh dari dia. F&B-nya, R&D-nya dari dia semua. Aku bagian promosin aja karena emang spesialisasi aku di bagian situ aja. Lu kapan mau nikahin cewek lu? Wah, nggak tahu bang. Asli. Takut tuh ya. Parah bang. Masa lama banget pacaran gak dinikahin buat? Nikahin buat? Apa bang ya? Dia mau pindah agama tapi buat? Deep. Masing-masing aja bang, sesuai kepercayaan masing-masing aja. Oke. Ya, agamamu, agamaku. Iya. Ya udah buat ya. Apa? Gua jawabnya ngeri banget. Si Bang Pars mau ngomong boleh di podcast. Mbak, saya mau pijit. Gue bilang, pijit. Oke, ini bisa pijit beneran kan? Iya, bisa pijit beneran. Naik aja, udah naik. Gue naik. Ya kan namanya pijit buka baju. Iya. Gue pakai kancut doang tuh. Iya. Udah kancut tuh gue tengkurep, tiduran. Terus tiba-tiba ada aroma lemari tua. Gue tahu baunya. Yang bawahnya koran kan? Enggak, gue nggak cekek juga. Enggak, buang di luar gua. Di mana? Di depan bapak lagi main catur. Ya, apaan nih? Depres. Gue baru semalam. Bisa oke? Ya oke, nggak apa-apa sih menurut aku. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, gue baru semalam broke down baru semalam. oke. Hancur parah, stres banget sampai benar-benar sampai nangis sesenggukan sampai 3 jam. Reasonsnya tahu nggak tuh? Stres, film stres sekarang ngurusin film karena kesalahan gue adalah gue nggak mau nge-share burden atau stres gue ke anak-anak supaya pikiran gue adalah supaya mereka bisa fokus aja sama actingnya, gue akan handle semuanya. Tapi ternyata gue Oke. Ya jadi ini Jokowi, that's Mr. Jokowi bang, hebat banget dia. Nah tambah lagi, saya kan kalau misalnya sabah pemuja Jokowi, ya pelan-pelan aja saya mengatakan begini. Kalau soal ijazah palsu ini, ada sesuatu yang sudah firm, ada yang belum. Yang sudah firm itu Kasmujo saya bilang contohnya. Kan sudah jelas Kasmujo itu bukan pembimbing akademik dan bukan pembimbing skripsi. Kalau akademik kan agak tidak strong kan. Bukan pembimbing skripsi. Dan itu jelas Banget paling apa ya? Pernah nyium aku di atas dijebut. Iya, dicium gitu. Langsung aja nyosor gitu. Iya, langsung cium Pipi. gitu. Iya, pipi. Untungnya alhamdulillah pipi ya. Kalau kesini ya aku ya mungkin udah aku gampar. Tapi dia tuh bidadari angel banget. Kalau aku tuh galak. Waktu itu aku pernah dipegang sama aku langsung tarik. Wah, Kamu gebukin. aku tarik bajunya, aku pukul. Loh kalau ditarik kan makin deket dong dia. Iya enggak, jadi dia megang bagian belakang aku gitu kan, dia gitu. Terus aku ngebalik, terus aku tarik, terus udah gitu sama aku dipukul, terus udah itu kebetulan lagi ada anak fans club juga. Jadi Jadi rame lah, dia dibawa keluar lah, terus udah itu udah aku duduk, terus aku marah-marah. Untuk menentukan siapa pemenangnya, Ada extra time, Mbak. ada extra Iya, time. Tapi bukan untuk menentukan siapa pemenangnya. Tapi Jadi extra time itu kita ditaruh di satu bukit. Namanya Bukit Al-A'raf, Pak, kalau di Quran. Ada nama surat dan pembahasannya tersendiri. Ditaruh di sana, terus tetap dimasukkan surga karena kasih sayang, rahmat dari Tuhan. Tapi terakhir, Pak. Jadi extra time-nya itu nunggu. Kan nunggu gak enak, Pak. betul. Betul kan? Nunggu gak enak kita, Pak. Waktu terasa lama kalau nunggu kan. Hidup orang itu penuh dendam. Seperti hidup Panji Tengkorak. Penuh dendam. Karena istrinya dibunuh, Dibunuh lagi. Kok bisa hidup lagi? Gimana ada dendam? Terus dia ngegali tanahnya dan sampai menemukan tengkorak istrinya dan dipakai sama dia, jadilah dia Panji Tengkorak. Film berarti Bapak sikat semua ya, apapun itu? Enggak juga. Saya tahun ini memang tidak ngambil film karena cuman ada ini Panji. Ini sudah ada ancaman penodongan senjata api.
Seharusnya kalau misalkan memang ada urgent seperti itu, tidak perlu menanyakan administrasi yang terlalu formal, karena ini sudah mengancam nyawa seseorang. Dari Kapolseknya pun mendapatkan respon tidak bisa menerima pendampingan terhadap kami gitu. Dan ketika kami bilang bahwa yang membawa mobil kami membawa senjata api, malah responnya terkesan itu hanya senjata api bohongan. Itu yang membuat saya sakit hati. Pada saat kami tidak ditolak. Pendidikan kita tidak membentuk karakter manusia. Pendidikan kita hanya melakukan proses pengajaran, tidak melakukan proses pembelajaran. Guru dalam pikirannya itu hanya dikejar bahwa dia harus menyampaikan 1000 halaman. Ya. Artinya kalau begitu yang harus dirubah juga pendidikan. Pendidikan bagi saya, guru tidak mesti menyampaikan 1000 halaman. Cukup 1 halaman, tetapi 1 halaman itu dimaknai dan dipahami oleh siswanya. Karena terlalu banyak informasi yang dimasukkan, kita nggak bisa jadi apa yang kita mau. Terus ketemu sistem yang benar. Saya secara terbuka sering mengkritik Alexander Lee. Mungkin dia dengar, saya nggak peduli. Karena 10 tahun dia jadi komisaris di Pertamina kan. Kalau pendapatan dia rata-rata misalnya sebulan itu, katakanlah setelah dikurangi itu rata-rata 2 miliar saja. Setahun misalnya let's say 2 miliar jadi 20 miliar saja per tahun, ya kan? 10 tahun dia sudah dapat 200 miliar, bayangkan. Itu minimal. Saya kira 300 miliar kalau hitungan kita ya. Dia dapat 300 miliaran tuh. Itu. Betapa luar biasa. Iya kan mau ya. Saya pengen pukul om saya sama papa saya. Wih, nggak boleh. Tapi beneran. Nah, ini saya mau nanya nih. Opa saya sempat bilang nggak boleh juga sama bapak saya yang pertama. Karena dia sempat pas kecil tuh ada momen kayak aku nanya dikasih soal PR gitu. Aku nanya dan aku tidak bisa menjawabnya. Lu nanya lu nggak bisa jawab. Ke adekku. Karena kayak gini dikasih PR 2. Yang misalkan si Jesse 1+1, yang aku kayak udah 3 kali 6 gitu. Oke. Nggak bisa kan, kayak bingung Jess gini. Nggak tahu kok kayak gitu. Adek aku bilang kayak gitu. Terus bapak datang, lu ngapain manggil dia kok? Orang dia bukan anak kandung gitu. Saat itu kayak anjing. Kok dibilang kayak gitu? Ya, memang nyawa saya cuma 1, tapi lebih baik mati berjuang daripada mati jadi penjilat dan pengecut. Iya, sobat era sekalian, itu Dok yang sudah disampaikan. Respons Yanipar marah-marah karena nggak tahu diterima apa enggak. Cuma tolong dokter sampaikan apa yang ingin disampaikan. Silakan Dok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, sahabat sebangsa dan setanah air. Total 10 tahun. Hampir senior. Iya, sumpah iya. Tapi lu 12 tahun kayak bapak emak gue. Bapak emak gue dari SMA kelas 2 juga sampai akhirnya nikah. Nikah di umur 12 tahun. Nikah di umur 12 tahun? Enggak, 12 tahun pacaran. Berarti di umur 29. 29-30 ya benar. Ya. Wah, sama ya. Jangan gue bapak. Jangan-jangan lu bapak gue ya dari masa. Wah, itu gua ketularan pada. Error. Tapi maksud gue tadi gue doanya semoga kayak bapak emak gue, karena bapak emak gue sampai sekarang masih bahagia berdua. Amin. Tapi Feby di sini happy enggak? Happy dong. Nah, aku tuh tipe orang yang cuman gini aja bisanya aku bersihkan. Dia suka bersih-bersih, Pra. Baju di lemari, saya rakkannya semua di lantai. Dia ngambil baju tuh dari lantai gini. Nah, Kok pakai tak? nyari pakai kaki ini. Saya rakkan. Yang mana baju ini? Dipakai. Oh alah bajunya kok berserak. Aku lipat. Aku susun di lemari. Ini kaos, ini kemeja, ini celana, ini dalaman. Ini kotak-kotak ini disusun ya. Aku syuting dia. Pulang dia syuting. Ih, rapi kali kamarku katanya. Jatuh kan ya bajunya. Anjing memang mati lah kau, biar mati. Dia main tarik aja berarti itu ya. Tarik, dikeluarkannya gini. Dijatuhkannya. Kok tarik? Makanya buat masyarakat ini cerita-cerita anehnya Radit. Cerita anehku ini bisa dilihat. Ini kan salah satu cerita aneh. Iya aneh. Emang orang yang aneh. Ya kan? Cerita anehku. Apa tadi website-nya? Di ceritaaneku.com. Ceritaaneku.com. Silakan nanti 12 show. Jadi jangan takut kehabisan. Gokil. Ya. 12 show iya. 12 show. Harga show 12. Tiketnya 5 juta. Wait, jangan disambil-sambil, jangan lebih-lebihin. Jangan lebih-lebihin. Lewat gua. Lo caloin. Dapat backstage, nanti di backstage kalian semua duduk. Seorang bingung.
Kenapa kita mesti bayar untuk ini? Oke lah, udah. Terima kasih Raditya Dika. Good luck. Respect. Saya agak sulit. I understand, saya mumbling ngomongnya nih. Menjadi seorang apapun itu yang memiliki kuasa. Lalu gini deh pertanyaan saya, apakah agama itu boleh diperjualbelikan apa tidak? Quotes on quotes. Paham nggak Ustadz maksudnya? Paham banget. Aku ngasih satu analogi supaya nanti pertanyaan Om Deddy jadi lebih clear. Suatu waktu aku diminta sama bapakku untuk ngisi karyawannya. Jadi perintahnya sederhana, Lik, ini anak-anak ini gimana caranya biar punya integritas. Dia bisa jujur. Karena kadang-kadang kalau misalnya papi percayain sesuatu pada mereka, asetnya nggak dijaga atau asetnya digunakan untuk yang lain. Misalnya dipercayakan mobil, tiba-tiba dia jadi nge-Grab misalnya atau Gojek misalnya gitu. Ini gimana Lik caranya Lik biar mereka kayak gitu. Fantastis. 22 kendaraan mewah disita dari OTT Wamenaker Noel. Kayaknya ada hubungannya tuh ya, ada Doel sama Noel. Lo kan Doel. Beda Pak. Lo terus Noel, terus apa hubungannya? Ini masih kredit motor. Kita main apa nih? Kita diskusi. Kita ini Pak diskusi baru pertama kali ini ada sebelum setahun Prabowo jabat ternyata ada wakil menterinya korupsi Pak di OTT. Respon Pak BW sebagai mantan pimpinan KPK gimana nih Pak? Apakah ini bagian daripada strategi Prabowo untuk membasmi? Kan gitu Pak Prabowo Pak. Macam-macam korupsi, saya sikat. Ini yang disikat beneran Pak. Oh jadi maksud lo ini bagian dari cara Pak Prabowo mensikat? Ya, menerka sih Pak. Oh bener. Asli nyenengin Prabowo sih.